Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahir, saya mahasiswa tingkat 3 Kekuatan Belitung. Baik, di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai mode dan komponen ventilator. Yang pertama, ventilator adalah alat yang digunakan untuk membantu sebagian atau semua fungsi pertukaran gas pada paru-paru untuk mempertahankan hidup. Pemasangan alat ini bertujuan untuk memberikan kekuatan secara mekanis pada sistem paru dalam mempertahankan ventilasi yang fisiologi, yang mengurangi kerja otot jantung yang dilakukan dengan cara mengurangi kerja pada paru-paru dan juga memanipulasi jalannya tekanan udara, dan juga corak ventilasi untuk mengatasi efisiensi ventilasi secara oksigenasi. Dalam pengoperasiannya, ventilator terdapat beberapa mode dalam, yaitu yang pertama, kontrol. Pada mode ini, kontrol dilakukan 100% oleh mesin pernapasan atau ventilator kontrol. Hal ini dilakukan karena keadaan pasien yang tidak menunjukkan usaha dalam menarik nafas. Dengan bantuan alat ini, napas pasien bisa dikontrol secara penuh tanpa mempedulikan usaha pasien untuk bernapas. Apabila pasien sadar, ansietas tinggi dan ketidaknyamanan akan timbul dari mode ini. Jika pasien berusaha untuk bernapas sendiri, bisa terjadi tabrakan antara udara ekspirasi dan inspirasi atau affecting. Tekanan yang ada dalam paru-paru akan meningkat dan bisa mengakibatkan pecah alveoli dan juga terjadi pneumotoraks. Yang kedua, intermittent mandatory ventilator atau IMV. Mode ini akan memberikan bantuan pernapasan secara berkala atau selang-seling sesuai dengan nafas yang dimiliki oleh pasien sendiri. Mode IMV ini akan memberikan pengaturan dengan frekuensi yang diatur tanpa mempedulikan pada saat pasien inspirasi ataupun ekspirasi, sehingga memungkinkan terjadinya fatigue. Namun, mode ini telah disinkronkan sehingga memberikan sinkron pemicu pada pasien. Mode IMV diberikan untuk pasien yang sudah bisa melakukan nafas dengan spontan, akan tetapi belum normal sehingga masih butuh bantuan. Yang ketiga, itu adalah assistant spontan breathing atau ASB. Mode ini hanya diberikan untuk pasien yang sudah bisa bernapas secara spontan dengan adanya usaha dari pasien. Pasien akan bernapas sesuai dengan mode yang telah diatur. Namun, pada mode ini kendali bernapas harus dimiliki oleh pasien karena pasien tidak mampu memicu tekanan, maka udara pernapasan pada ventilator tidak diberikan. Yang keempat, continuous positive air pressure. Pada mode ini, alat ini dapat dipasangkan pada pasien yang sudah bisa bernapas dengan kuat. Ventilator ini memberikan tekanan positif pada pasien sehingga akan membantu memberikan tekanan udara ketika pasien tidak menarik nafasnya. Alat ini dapat memberikan tekanan udara dengan volume yang telah diatur untuk pasien tersebut. Ventilator ini juga diatur dengan menyesuaikan irama pernapasan dari pasien. Ventilator mode ini dipasangkan untuk mencegah atelektasis dan juga melatih otot pernapasan pasien sehingga bisa bernapas dengan normal ketika ventilator dilepas. Selain terdapat beberapa mode, ventilator juga terbagi menjadi 3 bagian menurut sifatnya, yaitu yang pertama, volume cycled ventilator. Ventilator jenis ini memiliki prinsip dasar, yaitu siklusnya berdasar volume yang ada. Mesin ini berhenti bekerja dan juga mengalami ekspirasi apabila mencapai volume yang telah ditentukan. Ventilator ini memiliki keuntungan, yaitu tetap memberikan volume tidal yang konsisten pada pasien meskipun ada perubahan komplain paru pada pasien. Yang kedua, pressure cycled ventilator.
yaitu tekanan menjadi prinsip dasar dari siklus ventilator jenis ini. Hampir sama seperti ventilator sirkulat ventilator, ventilator jenis ini juga akan berhenti bekerja dan mengalami ekspirasi apabila mencapai tekanan yang telah ditentukan. Pada saat titik tekanan katup inspirasi akan tertutup dan terjadi ekspirasi dengan fase. Ventilator jenis ini memiliki kerugian, yaitu jika terjadi perubahan komplain paru, maka berubah juga volume udara yang diberikan. Jenis ini sangat tidak dianjurkan untuk pasien yang memiliki status paru-paru tidak stabil. Yang ketiga, time cycled ventilator. Seperti dengan namanya, prinsip kerja dari alat ini berdasarkan dengan waktu dari ekspirasi dan juga kecepatan inspirasi yang telah ditentukan, yaitu rasio normal adalah inspirasi dibanding dengan ekspirasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.